Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Imaniar dari SMP Negeri 3 Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, calon guru penggerak Angkatan 7. Pada video ini saya akan menyampaikan mengenai aksi nyata saya mengenai pendidikan filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara. Filosofis dari Ki Hajar Dewantara yang terkenal adalah Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Ki Hajar Dewantara memberikan pemikirannya tentang dasar-dasar pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Peran pendidik ibarat seorang petani atau tukang kebun yang tugasnya adalah merawat sesuai kebutuhan dari tanaman-tanamannya itu agar tumbuh dan berbuah dengan baik. Tentu saja beda jenis tanaman, beda perlakuannya. Artinya, kita seorang pendidik harus bisa melayani segala bentuk kebutuhan metode belajar siswa yang berbeda-beda. Sebagai contoh, kita bersama-sama menanam pohon untuk mengetahui pentingnya menjaga lingkungan yang akan berguna di masa depan. Kemudian, kita sebagai pendidik juga berperan membimbing anak untuk mempunyai keterampilan hidup agar dapat bertahan saat mereka sudah dewasa. Selain itu, kita juga mengarahkan anak kepada kegiatan positif seperti melaksanakan kegiatan literasi keagamaan sebagai upaya untuk memupuk budi pekerti mereka. Kita harus bisa memberikan kebebasan kepada anak untuk mengembangkan ide, berpikir kreatif, mengembangkan bakat atau minat siswa, tapi kebebasan itu bukan berarti kebebasan mutlak. Perlu tuntunan dan arahan dari guru supaya anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Berkaitan dengan tantangan yang kita hadapi sebagai pendidik saat ini, Ki Hajar Dewantara juga mengingatkan para pendidik untuk tetap terbuka dan mengikuti perkembangan zaman yang ada. Namun tidak semua yang baru itu baik, jadi perlu diselaraskan terlebih dahulu. Indonesia juga memiliki potensi-potensi kultural yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Artinya bahwa setiap anak sudah mempunyai sifat atau karakternya masing-masing. Jadi sebagai guru kita tidak bisa menghapus sifat dasar tadi. Yang bisa dilakukan adalah menunjukkan dan membimbing mereka agar muncul sifat-sifat baiknya sehingga dapat menutupi sifat-sifat jeleknya. Seorang pendidik harus bisa memberikan kebebasan pada anak untuk berkreasi mengembangkan ide, berpikir kreatif untuk berinovasi, dan bereksplorasi mengembangkan bakat dan minat siswa. Dengan kata lain, kita harus merdeka belajar. Karena betapa pentingnya penerapan pendidikan filosofis Ki Hajar Dewantara, maka saya melakukan aksi nyatanya. Adapun perasaan saya selama melakukan perubahan di kelas adalah yang pertama, saya merasa senang karena tercipta pembelajaran yang menarik dan menyenangkan, sehingga siswa turut merasa senang belajar. Yang kedua, saya merasa lebih bebas berkreativitas untuk memberi ruang kreativitas siswa dalam menyelesaikan tugasnya. Dan yang ketiga, saya menjadi lebih mengetahui potensi siswa sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Ide atau gagasan yang timbul hingga aksi nyata ini terlaksana adalah merancang dan melaksanakan pembelajaran yang interaktif seperti pembelajaran melalui game. Kemudian, menerapkan konsep merdeka belajar dengan cara membuat kesepakatan kelas. Selain itu, ide yang muncul adalah pembelajaran dengan sistem Among, dapat dengan cara berdiskusi dengan siswa apabila ada permasalahan atau kesulitan dalam belajar. Dan yang terakhir, pembelajaran dilakukan sesuai dengan kodrat alam dan zaman, misalnya mencari sumber belajar dari internet. Pembelajaran dan pengalaman yang penting dari aksi nyata ini adalah
Pembelajaran sudah semestinya berpusat pada anak, mampu menghargai setiap perbedaan karakteristik siswa dan menyadari bahwa guru bukan satu-satunya sumber belajar. Adapun rangkaian pelaksanaan aksi nyata ini adalah mulai dari perencanaan, penerapan, dan refleksi. Dalam perencanaan, saya berdiskusi dengan rekan sejawat dan membuat perangkat pembelajaran. Pada perencanaan ini, saya berdiskusi tentang apa saja karakteristik siswa dan apa kebutuhan belajar mereka berdasarkan potensi yang dimiliki. Perangkat pembelajaran yang dibuat pun disesuaikan dengan karakteristik pembelajaran siswa. Pada penerapannya, kegiatan aksi ini dilakukan di beberapa pertemuan dan di beberapa kelas. Pada kegiatan awal, sebelum pembelajaran dimulai, semua siswa berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Kemudian, sebelum memasuki kegiatan inti pembelajaran, saya bersama siswa membuat kesepakatan terlebih dahulu. Kesepakatan ini wajib dipatuhi oleh semua siswa untuk menciptakan rasa tanggung jawab dalam belajar. Pembelajaran dibuat dengan metode diskusi, kemudian dipresentasikan agar siswa aktif dan pembelajaran berpusat pada siswa. Selain menerapkan pembelajaran dengan metode diskusi, adapun saya menerapkan pembelajaran dengan interaktif melalui handphone siswa. Hal ini mengingat sudah menjadi kodrat zamannya lah, media digital menjadi kebutuhan sehari-hari. Saya pun membantu siswa dengan mengarahkan penggunaan handphone sebagai media pembelajaran mereka. Dengan pembelajaran yang disesuaikan dengan kodrat zamannya, siswa belajar melalui handphone sesuai kodrat zamannya. Pembelajaran dapat pula dilakukan secara interaktif. Pada kegiatan refleksi siswa, saya memberikan pertanyaan kepada siswa mengenai seberapa paham dengan materi yang diajarkan dan apakah senang belajar matematika hari ini. Pertanyaan diberikan secara klasikal maupun dapat menempelkan sticky note tentang perasaan mereka. Selain refleksi siswa, saya pun berefleksi dan berbagi praktik baik dengan rekan sejawat. Adapun tantangan saya selama melakukan aksi nyata ini yaitu masih ada beberapa siswa yang tidak mau bekerja sama dengan temannya dan hanya diam saja atau mengandalkan teman, serta masih ada siswa yang belum berani presentasi di depan kelas. Sedangkan solusinya adalah saya melakukan bimbingan secara personal dan melatih siswa untuk berani di depan kelas dengan cara membiasakan melakukan kegiatan sederhana yang serupa agar terbiasa mengemukakan pendapat, seperti menanyakan pendapat tentang masalah sehari-hari. Berikut adalah testimoni dari siswa. Kenalkan, nama saya Amanda Lestari, saya dari kelas 7. Saya adalah salah satu murid SMP Negeri 3 Sampit yang belajar matematika dengan Ibu Dewi Imania. Pembelajaran dengan Ibu Dewi Imania ini sangatlah mudah dan gampang kita pelajari. Cara penjelasannya pun sangat menarik, membuat kita semakin ingin belajar matematika bersama Ibu Dewi Imania. Waktu daring, Ibu Dewi Imania akan memberikan sebuah video tentang penjelasan-penjelasan tentang matematika yang sangat menarik dan sangat mudah dimengerti untuk kita. Video-videonya itu sangat menarik dan kita jadi ingin belajar matematika. Apalagi waktu penggunaan aplikasi Networks bersama Ibu Dewi. Dari situ kita bisa belajar sambil bermain dan bisa sambil mengikuti kuis-kuis atau mengisi kuis-kuis yang ada di aplikasi Networks bersama Ibu Dewi Imania. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Permata Saadi dari kelas 7 Bangan 8. Pengalaman saya sebelum mempelajari MTK dengan Ibu Dewi Imania, saya tidak mengerti dengan bilangan positif dan negatif, akar dan memerasionalkan pecahan. Pengalaman saya sudah mempelajari MTK dengan Ibu Dewi Imania, saya mudah mengerti tentang pelajaran bilangan positif negatif, akar dan memerasionalkan pecahan.
membuat saya senang bisa mempelajari pelajaran tersebut. Alasannya, ibu mempelajari dengan tegas, teliti, membuat saya mudah menerima pelajaran yang diberikan ibu. Sekian dari video saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novidianti dari kelas 7 ruang 6. Saya ingin refleksikan perasaan saya saat belajar matematika. Perasaan saya ketika belajar matematika dengan Ibu Dewi Imaniar sangat menyenangkan karena dapat memperlancar perhitungan saya. Materi yang berkesan bagi saya adalah pecahan, kepersenan, dan kedesimal. Alasan saya menyukai matematika karena seru untuk dipelajari. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian aksi nyata yang telah saya lakukan. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.